Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama, apa sih sistem reproduksi pada wanita? Jadi, sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri atas organ dan jaringan untuk perkembangbiakan pada wanita. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu genitalia eksternal dan yang kedua yaitu genitalia internal. Jadi sekarang yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang genitalia eksternal. Jadi, apa sih genitalia eksternal? Jadi, genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian genitalia eksternal. Yang pertama terdapat mons pubis, yang kedua ada klitoris, di bawahnya lagi ada uretra, di bawahnya lagi ada vagina. Selanjutnya di sini ada labia mayor, labia minor. Dan di sini terdapat selaput darah atau biasa disebut dengan himen. Yang ini pembatas antara vagina dengan anus disebut dengan perineum. Yang paling bawah yaitu terdapat anus. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Di genitalia terdapat dua kelenjar. Yang pertama yaitu kelenjar Bartholin dan yang kedua terdapat kelenjar Skin. Di sini saya akan menjelaskan dari kelenjar Bartholin. Jadi, kelenjar Bartholin itu terletak di sisi-sisi vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Jadi, yang kedua yaitu kelenjar Skin. Jadi, kelenjar Skin itu terletak di samping uretra dan berfungsi yaitu sama seperti untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang genitalia internal. Jadi, apa sih genitalia internal? Jadi, genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, artinya dia berada di dalam. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Jadi, bagian-bagian yang ada di genitalia internal, yang pertama yaitu ada uterus, yang kedua ada ovarium, yang ketiga ada tuba fallopi, yang terakhir ada serviks. Jadi, uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuah hingga menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Yang selanjutnya yaitu ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen. Yang selanjutnya yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat jalur sel telur menuju uterus saat terjadinya ovulasi. Yang terakhir yaitu ada serviks. Serviks berfungsi sebagai tempat selaput lendir. Selaput lendir untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada tulang panggul atau biasa disebut dengan pelvis. Secara umum, tulang panggul dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor yang berada di atas dan di bawahnya lagi yaitu pelvis minor. Tulang panggul dibagi menjadi tiga tulang. Yang pertama os coxae, os sacrum, dan di bawahnya lagi ada os coccygeus. Nah, kita lanjut di bagian os coxae. Os coxae itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama os ilium atau tulang yang besar ini. Terus os ischium. Os ischium itu di bagian bawah. Terus os pubis di bagian sini. Di ilium terdapat tulang tebal yang biasa disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca ada yang disebut dengan spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Nah, sementara di bagian belakang ada spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Nah, os coxae atau tulang tungging ini sangat berperan penting dalam proses persalinan karena tulang yang melengkung ke belakang ini untuk memperluas jalannya persalinan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang os ilium. Penghubung antara os ilium dengan os sacrum disebut dengan articulatio sacroiliaca. Sedangkan penghubung antara
os sacrum dengan os coxae disebut dengan articulatio sacro-coccygeus. Sedangkan penghubung antara simfisis kanan dengan kiri disebut dengan articulatio simfisis pubis. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian panggul. Secara umum, panggul dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian lunak dan ada bagian keras. Jadi yang saya akan jelaskan pertama yaitu bagian lunak. Bagian lunak itu yang pertama adalah ligamen, yang kedua adalah otot-otot. Jadi ligamen yang dimaksud itu yang pertama yaitu ligamentum sacroiliaca posterior, yang kedua ligamentum liolumbale, yang ketiga yaitu liwat dong ya. Nah, saya akan lanjutkan pada bagian panggul. Panggul atau biasa disebut dengan pelvis. Secara umum, panggul dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagian lunak dan bagian keras. Jadi di sini yang pertama yaitu ligamen. Yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu ada ligamentum sacroiliaca posterior, yang kedua yaitu ligamentum liolumbale, yang ketiga ada ligamentum supraspinaeus, yang ketiga ada ligamentum articulatio pubis, yang selanjutnya yaitu ligamentum sacropineus, yang selanjutnya itu ada ligamentum dorsal sacroiliaca. Yang selanjutnya yaitu bagian otot-otot pada panggul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian-bagian otot pada panggul. Jadi yang pertama itu ada musculus piriformis, yang kedua ada musculus levator ani atau yang ini, yang ketiga ada musculus coccygeus, yang keempat ada musculus spinator ani atau yang ini, yang kelima ada musculus obratuneus internus, yang terakhir ada musculus spinator vagina. Jadi di sini letaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keras. Bagian keras itu mencangkup tulang dan sendi. Jadi yang mencangkup tulang itu yang pertama adalah promontorium yang berada di bagian paling atas, yang selanjutnya yang di bawahnya ada sacrum, yang di bawahnya lagi ada coccyx. Terus di sebelahnya lagi ada tulang femur, yang selanjutnya ada simfisis pubis, yang selanjutnya ada isidium, ada pubis, dan ada ilium atau tulang yang besar ini disebut dengan ilium, dan di bagian paling atas ini disebut dengan ilia art. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian sendi pada pelvis atau panggul. Yang pertama ada yang disebut dengan articulatio sacroiliaca, dan selanjutnya di sini ada articulatio coccygeus. Nah, ada pun beberapa bentuk panggul. Bentuk panggul yang pertama ada ginecoid, yang selanjutnya ada android, yang ketiga ada anthropoid, yang terakhir ada platypeloid. Di sini saya akan menjelaskan tentang ginecoid. Selanjutnya yaitu ada ginecoid. Ginecoid adalah bentuknya hampir seperti bulat. Nah, ini bentuk panggul ini biasa kita temukan pada 41% wanita, dan spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya itu membulat. Yang kedua yaitu android. Android biasanya itu mirip seperti hati dan biasa kita temukan pada 33% laki-laki. Pada panggul ini, kalau pada wanita, ini yang mempersulit jalannya persalinan. Yang ketiga adalah anthropoid. Anthropoid ini bentuknya hampir mirip segitiga. Diameter transversalnya itu berada di posterior dan di dekat sacrum, spina ischiadicanya tidak menonjol. Pada wanita, bentuk panggul ini seperti biasanya ditemukan pada wanita tubuh tinggi dan besar. Nah, yang terakhir ada platypeloid. Platypeloid ini hampir bentuknya oval dan diameter transversalnya itu lebih besar daripada anterior posterior. Terus bentuk sacrum ini cenderung mendatar. Panggul seperti ini jarang ditemukan pada wanita maupun di pria. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pemeriksaan pada bagian panggul luar.
Nah, apa sih tujuan pemeriksaan pada bagian panggul luar? Jadi, tujuan pemeriksaan panggul luar untuk menilai keadaan bentuk panggul apakah mengalami kelainan atau keadaan yang dapat menghambat jalannya persalinan. Jadi, pemeriksaan panggul dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah Nah, di sini saya akan lanjutkan ke bagian pemeriksaan panggul. Nah, apa sih tujuan pemeriksaan dari panggul luar? Jadi, tujuan pemeriksaan panggul luar untuk menentukan apakah kita mengalami kelainan atau keadaan yang menghambat jalannya persalinan. Jadi, pemeriksaan panggul itu ada 4. Yang pertama yaitu distansial spinarum, yang kedua yaitu distansial cristarum, yang ketiga yaitu konjugata eksternal. Jadi yang keempat adalah pemeriksaan panggul lingkar panggul. Nah, di sini yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu distansial spinarum. Jadi pemeriksaan distansial spinarum itu dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normalnya itu yaitu 23 sampai 26 cm. Nah, kita lanjut ke bagian kedua yaitu distansial cristarum. Jadi pemeriksaan distansial cristarum ini dilakukan pada iliaca dextra, crista iliaca dextra dan sinistra. Jadi jarak normalnya itu yaitu 26 sampai 29 cm. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu konjugata eksternal. Jadi pemeriksaan konjugata ini dilakukan dari ujung simfisis pubis sampai ke processus spinosus ruas tulang lumbal kelima dari sini. Nah, jarak normalnya itu yaitu 18 sampai 20 cm. Nah, jadi yang terakhir itu yaitu pemeriksaan lingkar panggul. Jadi pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari simfisis pubis sampai dengan spina iliaca anterior superior dan jarak normalnya itu yaitu 80 sampai 90 cm. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.